Bisma dan Dewi Hamba. Gini, tanpa sepengetahuan Bisma, ternyata hamba sudah mempunyai tambatan hati, yaitu Prabu Salwa. Sehingga ketika Wicitrawirya mengetahui hal ini, dia tidak mau menerima hamba sebagai permaisurinya dan meminta Bisma untuk menghantar hamba ke Prabu Salwa. Namun Prabu Salwa menolak hamba lantaran Bismalah yang memenangkan sayembara tersebut. Betapa hancur hati Dewi Hamba mendapat penolakan tersebut. Dan seharusnya satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dan menerimanya adalah Bisma. Dewi Hamba terus mengikuti Bisma dan meminta Bisma untuk menerima cintanya. Hari demi hari berlalu dan mungkin inilah salah satu kisah cinta paling rumit dalam dunia wayang. Sing menang lak jenengan kudune. Jenengan sing nampa. Ora. Ora, pokoknya ora. Padahal pun menyerahkan diri. Tapi tidak diterima. Mungkin Bisma tidak pernah menyadari bahwa cinta bisa tiba-tiba datang dalam proses kehidupan manusia dalam berbagai bentuk dan kisah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mungkin memang pada akhirnya Bisma benar-benar jatuh cinta kepada Dewi Hamba. Namun rasa cinta itu tersekat oleh janji dan sumpahnya. Pada akhirnya Bisma adalah tetap kesatria utama yang tetap setia memegang sumpahnya. Tiba-tiba di tangannya telah tergenggam panah pusaka. Maksud Bisma mengeluarkan senjata pusakanya itu hanya untuk menakut-nakuti hamba. Agar menjauh dan pergi darinya. Namun tanpa sengaja panah sakti tersebut terlepas dari tangannya dan meluncur hingga menancap di dada Dewi Hamba. Bisma sangat terkejut dan langsung meraih tubuh Dewi Hamba yang sedang berada dalam sakaratul maut. Tidak ada tatapan dendam dari Dewi Hamba kepadanya. Sesaat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Dewi Hamba mengatakan kepada Bisma, kelak ketika suatu hari nanti perang besar terjadi, sukmanya akan menitis di tubuh prajurit wanita bernama Serikandi. Dan akan menjemput Bisma untuk bersama menuju alam keabadian. Dan situ apa, Pak? Sepi gue, pancingan. Besok. Bisma berjanji akan menunggu waktu dan hari itu. Apa yang terjadi hal itu menjadi beban seumur hidup Bisma. Lu ngomong. Mbak pernah baca ceritanya yang pas Bisma Dewi Hamba masuk ke Serikandi. Terus, manitis itu ya. Tanpa cinta seorang wanita mungkin hidup Bisma sunyi. Namun karena rasa cinta pula ia menjalani dengan sabar masa kehidupannya yang panjang dan menantikan saat yang telah dikatakan Dewi Hamba kepadanya. Tahta Hastinapura lowong dan keputusan besar Bisma. Tidak lama setelah melangsungkan pernikahan, ternyata Prabu Wicitrawirya mengidap penyakit dan meninggal dalam usia masih muda. Prabu Wicitrawirya belum memiliki keturunan ketika mangkat, sehingga tahta Hastinapura menjadi lowong. Kembali kerajaan Hastinapura harus kehilangan rajanya kan dan belum meninggal toh. Citragada kan masih dihukum toh, tapi belum meninggal toh. Kena Citragada dihukum kali dewa kok. Ya, badan di dunia dihukum oleh dewa. Meninggal. Karena Citragada ki rakus kekuasaan. Terus dihukum. Kekuasaan terus iki kok wong Hastinapura ki kerajaan pengayom kok dados kerajaan agresif ngoten. Dia harus menerima konsekuensi itu. Karena kerakusan itu akhirnya dia dihukum dan
meninggal. Nah, karena Hmm. Citragodo meninggal, terus kedah diganti kali Wicitrawirya Wicitrawirya sing munggah. sing mingga akan dados Prabu. Nggih. Ngoten. Nggih. Dan ternyata niki Wicitrawirya nggih Meninggal meninggal. karena sakit. Ngoten, padahal dereng napa wonten keturunan, sehingga kerajaan Hastinapura menjadi lowong. Kembali kerajaan Hastinapura harus kehilangan rajanya dan tanpa suksesi yang jelas. Menghadapi situasi pelik ini, Bisma kembali membuat keputusan besar demi menyelamatkan negaranya. Bisma tetap tidak menaiki tahta Hastinapura karena kesetiaan akan janji dan sumpahnya. Ia mengetahui bahwa dari pernikahan sebelumnya, Ibu Suri Setiawati memiliki keturunan bernama Abhyasa. Oh, Begawan biasa Iya, nih. Hah? Sebelum dengan Sentanu? Sentanu. Oh, berarti anak pertama Ibu Suri Begawan Abhyasa. Bukan Abhyasa tuh. Sing Pun mulai mon terang sing kayu deh. wingahane mengecurkan santen tingine Duryodana niku ta. Ya kan Begawan biasa. Bukan biasa. Niku ya. Terus Sing pun tuwa niku. bukan biasa niku putrane Ibu Suri. Ibu Suri Setiawati. Tapi mboten kalih Prabu Sentanu. Prabu Sentanu. Terus. Mulai terang ya. Terus ngeten. Ayah Abhyasa adalah seorang begawan untuk guru besar, sehingga Bisma merasa Abhyasa pantas untuk menurunkan generasi penerus bagi kelanjutan tahta Hastinapura. Abhyasa akhirnya datang ke Hastinapura dan menikah dengan janda Prabu Wicitrawirya. Sing sinten niku? Untuk Dua-duane. sementara Dua-duane. Dewi Ambalika kalih Dewi Ambika. Untuk sementara Abhyasa menjadi raja di Hastinapura bergelar Prabu Kresna Dipayana. Prabu Kresna Dipayana memiliki 3 orang putra. 1. Destrarasta. Putra sulungnya dari Dewi Ambika bernama Pangeran Destrarasta. Oh. Berarti dari Begawan Abhyasa kalih Dewi Ambika. Bernama Pangeran Destrarasta. Pangeran ini buta sejak lahir. Oh. Nah, putra kedua dari Dewi Ambalika bernama Pangeran Pandu Dewanata. Oh ya. Terus? Pandu memiliki wajah dan warna kulit yang pucat. Terus? Putra ketiga dari seorang selir yang diberi nama Pangeran Widura. Makane. Memiliki cacat fisik di kakinya. Makane Widura dianggap kasta yang beda. Kastanya beda. Bisma mengasuh dan mendidik mereka bertiga. Dari ketiganya Pandu lebih menonjol karena kepandaiannya dan kemampuan olah keprajuritan. Meski berwatak lembut, namun Pandu mempunyai sikap tegas yang kelak dibutuhkan sebagai seorang raja. Sehingga setelah tiba waktunya Prabu Kresna Dipayana berniat menjadi resi dan kembali ke padepokan. Prabu Kresna Dipayana ki Begawan biasa. Pangeran Pandu Dewanata ditunjuk untuk menggantikan ayahnya sebagai Raja Hastinapura. Padahal nek cara saking urutane niku lak yang paling berhak niku sinten? Destrarasta karena Destrarasta, anak pertama. Karena anak pertama. Ngoten. Tapi ya mergo bergeling ngaten lajeng Prabu Pandu sing minggah. Gitu? Ya. Nah, berarti nek saking mriki sing mulai dalam tanda kutip merebut hak niku sinten jeneng? Destrarasta. Pandu Pandu ya? Bagaimana tadi?
Tapi ya monggo sih perspektif Ya kan sangat harusnya beda-beda. sing dadi raja kan Desta Destarasta, Rata tapi harusnya. Destarasta kan buta, Heeh, terus yalah. dianggap lebih unggul sek Pandu. Mm-mm. Terus Pandu sing dadi raja di Hastinapura. Oke. Kresna Dipayana. Terus ngeten. Sejarah Kurawa 100 dan Pandawa 5 akan dimulai di sini. Nah, Pangeran Destarastra dan Dewi Gandari menurunkan Kurawa 100, Pandu menurunkan 5 Pandawa. Yudhistira, Bima, Arjuna dari pernikahannya Dengan Kunti. dengan Dewi Kunti, dan si kembar Nakula Sedewa dengan pernikahannya dengan Dewi Madrim. Pangeran Pandu menaiki takhta Hastinapura. Ketika tiba saatnya, Pangeran Pandu dinobatkan menjadi Raja Hastinapura. Prabu Pandu Dewanata dikenal sebagai raja besar yang bijaksana dan sakti. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Hastinapura mencapai keemasannya. Prabu Pandu juga memiliki patih yang juga sakti bernama Arya Gandamana. Arya Gandamana. Gandamana. Gandamono. Gandamana. Luwe. Duet raja dan patih ini menjadikan Hastinapura sangat disegani di negara-negara tetangganya dan tidak ada tindak kejahatan di kerajaan Sek Hastinapura. Gandamono ki sing menghajar Sangkuni. Nggih. Gandamana. Bisma tersenyum lega melihat takhta Hastinapura diisi oleh orang yang tepat dan sepertinya tidak ada masalah suksesi pada generasi selanjutnya. Sehingga ia memutuskan untuk mundur dari pemerintahan dan menjadi penasihat utama kerajaan yang sewaktu-waktu dapat dimintai pendapatnya untuk kepentingan pemerintahan. Sebagai seorang resi, Bisma lebih banyak menghabiskan waktu di padepokannya di Bukit Talkanda. Itu kira-kira. Tadi dados resi mboten istilahipun mboten ngerasakan napa nikmati kadonyan. Yo bangsane dampar kencana kedudukan yo kali. Pawestri nak mboten. Namun takdir terkadang tidak berjalan sesuai rencana manusia. Tidak lama setelah Indrik Sengkuni yang merupakan adik dari Dewi Gandari Adik nopo emas tak asline? Nek dari cerita Mahakurawa adiknya, tapi nek di Mahabharata sik niku Sengkuni, wahai adikku Gendari ngoten. Berarti ini ya versi ini beda ya. Tapi mboten apa-apa. Intinya kan Gandari niku sedulure Sengkuni. Ngoten ya. Mendepak Patih Gondomono keluar dari istana Hastinapura. Sebuah peristiwa besar terjadi. Prabu Pandu dan Dewi Madrim harus meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Meninggalnya berarti bareng. Iya Dewi. Ya mesti si Dewi Madrim kali. Prabu Pandu. Pandu surut ngaten situ. Geger kerajaan Hastinapura dengan peristiwa tersebut. Masa pemerintahan Pandu yang telah dikenal sebagai Raja Besar Hastinapura berlangsung teramat singkat. Bisma turun tangan menghadapi situasi yang tidak diinginkan ini dan menunjuk Destarata menjadi wali negeri. Sing wawune kan wali negarane Bisma. Terus sakniki negarane Bisma terus
saking keturunane Begawan biasa niku, terus Sing jebulane saged dadi lahir niku tigang putra niku unggul. Terus kan sing berarti pandune meninggal. nggih Ya. kratone diterasaken Pandu gitu. Terus Pandu meninggal. Terus? Pandu Wali Madrim meninggal. Terus ada wali negara yaitu Desrarasta. Ternyata dados wali negara ngantos para putra Dewasa. niku Pandawa kali Kurawa niku Dewasa. dewasa. Heeh. Nah, ternyata Bisma turun tangan menghadapi situasi yang tidak diinginkan ini dan menunjuk Destarastra menjadi wali negeri sambil menunggu putra sulung Pandu, Yudhistira, cukup umur untuk dinobatkan menjadi raja. Hastinapura. Sing dadi raja akhirnya putra Pandu. Kudune Karena sing menduduki tahta itu Pandu. ngoten. Terus ngoten. Intrik di kerajaan Hastinapura. Sangkuni menghasut Duryodhana bahwa sebagai putra sulung Destarastra, dialah yang seharusnya paling berhak menduduki tahta. Disinilah Duryodhana. Prabu Sangkuni, Patih Sangkuni istilahnya duda-duda Ngompori. ngompor. Kudune jangan diko sing dados raja. Dan sebagainya. Lirik niku ya. Andep. Disinilah bibit-bibit perselisihan antara Kurawa dan Pandawa mulai muncul. Terus segala upaya melenyapkan Pandawa dilakukan hingga puncaknya terjadi peristiwa Balesi Gala-gala. Sing kebakaran niku. Kebakaran ketika tempat peristirahatan para Pandawa dalam sebuah acara dibakar. Pada peristiwa tersebut Pandawa sempat diyakini tewas karena tidak ada kabar ditemukan sejumlah jasad di lokasi kebakaran yang ternyata jasad orang lain. Bisma tidak dapat berbuat apa-apa ketika Duryodhana dinobatkan menjadi raja meski hatinya masih meyakini bahwa Pandawa masih hidup. Bisma melihat ada watak angkara murka di Duryodhana dan saudara-saudara Kurawanya. Mereka lebih banyak hidup berhura-hura daripada mencari arti kesejatian hidup. Kehidupan para Kurawa jauh dari nilai-nilai kesatria. Ya, itu cari ngendikan itu setelah. Mereka tahu kebenaran tapi tidak seperti tidak mau melakukannya. Terus ketika diketahui Pandawa masih hidup, Duryodhana sudah terlanjur dinobatkan menjadi raja dan Pandawa memilih untuk membuka hutan dan membangun negara baru yang diberi nama kerajaan Kanda Setra. Kandawa. Napa? Kandawa napa? Ayo Kandawa titik-titik. Prasta. Kandawa Prasta. Ngeten. Untuk membuka hutan dan membangun negara baru yang diberi nama kerajaan Ngamarta. Istananya megah dengan arsitektur yang indah. Duryodhana yang melihat istana Amarta sebenarnya iri dengan istana tersebut. Banyak penduduk Hastina berbondong-bondong pergi ke kerajaan baru tersebut untuk mengabdi kepada rajanya, Prabu Yudhistira. Gitu ya. Sampai akhirnya dengan kelicikannya, dengan dalih silaturahmi, Prabu Duryodhana mengundang Prabu Yudhistira untuk main dadu dan bertaruh. Pandawa dadu nih. Nah, disinilah terlihat kelemahan manusia dalam diri Yudhistira yang tidak bisa mengendalikan diri dan mempertahankan kerajaan dan semua yang dia punya.
silaturahmi kok keluduk. Judi tak berarti. Keluduk. Totoane Bertaruh negara. negara. Nanti nih. Ini. Permainan dadu tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Pati Sengkuni sehingga Yudhistira kalah ya. Bandar ya temen-temen tetap. Sangkuni. Dan ya Bandar nggak akan rugi ya tentu. Bandar nggak mau rugi. Pandawa harus menjalani masa 12 tahun pembuangan di hutan dan 1 tahun penyamaran tanpa dikenali dan baru hak-haknya akan dikembalikan. Dikalahi Pandawa Yudhistira. dadu niku mereka harus mengasingkan Jadi mereka semua. gitu. Oh, Nek kalah dadu ki napa kedah lunga 12 tahun tambah setahun. setahun. Niku sing tengen Mahabharata dereng dugi niku to. Dereng dugi niku to. Malah niku ya lebari to punan. Nggih kok. Wong sudah melewati penyamaran kok. Tapi kan Yudhistira baru akan memulai kehidupan di negara baru yang masih berada di Hastinapura, tapi tidak pernah dijamah oleh orang. Ini tadi beriku isine ada raksasa dan monster, ngoten niku lho. Iya kan? Nomor to. Nggih. Antara yang diceritakan tadi beriku. Nggih, tapi kok nek ten mriki penyamaran napa penyamaran dan pengasingan niku bar Pandhawa dadu. Nggih, nek ten mriki kok. Nek niku kan bar balik segala-galanya balik teng Astina. Balik teng Astina. Berarti beda sanggit nggih. Tapi alurnya ngoten niku. Pandawa harus menjalani masa 12 tahun pembuangan di hutan dan 1 tahun penyamaran tanpa dikenali dan baru hak-haknya akan dikembalikan. Resi Bisma sebenarnya telah turun tangan dan memberikan kembali semua hak Pandawa tanpa ada yang bisa membantah. Namun Pandawa berkeputusan tetap akan menjalankan semua konsekuensi yang telah terjadi sebagai sikap kesatria. Dan Resi Bisma sangat sedih melihat peristiwa ini dan hanya bisa memberi restu kepada para Pandawa, cucu-cucunya yang sangat ia cintai. Resi Bisma termenung ketika kembali ke padepokannya. Cucu tiri toh berarti. Kok cucu tiri? Ya kan? Oh nggih, sambung. Mereka kan Dengan putune Begawan biasa. Dan Begawan biasa ki yo sedulur tiri ya. Sedulur tiri. Tapi ya jenenge Mbah ya ngoten niku ta. Nek kali putune ngoten. Resi Bisma termenung ketika kembali ke padepokannya. Pikirannya kembali berkelana ke tahun-tahun yang lalu tentang bagaimana ia mengusahakan agar tidak ada konflik berkaitan dengan tahta. Namun jalan peperangan sepertinya sebentar lagi akan terjadi. Ia sangat sedih melihat apa yang terjadi hari ini. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain memohon kepada para dewata untuk keselamatan para Pandawa. Terus perang besar Baratayuda.